dan semoga kalian teracuni ya. Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel aku. Sekarang aku mau review novelnya Crash yang merupakan lanjutan dari Scarlet dan juga masih di seriesnya The Lunar Chronicle. Dan sebelum itu aku mau ngucapin maaf dulu karena jarak dari video kedua ke video ketiga ini cukup lama. Karena sekarang aku sudah mulai nyusun PA, jadi banyak hal yang harus aku lakukan untuk mempersiapkannya. Jadi pastinya buat update video itu nggak akan terlalu dekat jaraknya untuk sementara ini. Tapi karena emang dasarnya aku gak bisa banget kalau nggak nulis, aku tuh bakal lebih sering ngunjungin blog. Meskipun gak selamanya review, tapi aku pasti ngunjungin blog. Dan buat kalian yang sekiranya pengen main ke blog aku atau ingin membaca sedikit review yang aku buat, kalian bisa klik link di bawah. Nanti aku bakal simpen di description box buat kalian kunjungi kalau misalkan kalian berminat. Dan kalau misalkan kalian mau juga, kalian bisa subscribe blog aku juga supaya kalian tahu kalau misalkan aku bikin review atau bikin postingan di sana, kalian akan diberitahu. Dan buat kalian yang udah mengunjungi blog aku dan subscribe di sana, aku ngucapin makasih banget. Ya, jadi mungkin segitu aja kali ya intronya. Langsung kita masuk ke sinopsis. Diceritakan, Crash ini disuruh oleh Levana untuk melacak keberadaan Cinder dan juga teman-temannya di bumi. Seperti kisah aslinya, Crash juga dikurung di sebuah tempat, hanya saja bedanya kalau di kisah aslinya Rapunzel ini diceritakan dikurung di menara yang tinggi, sedangkan Crash ini dikurung di dalam satelit di luar angkasa. Ya, jadi kalau bisa dibilang masih tinggian tempatnya Crash. Dan Crash ini tinggal juga bersama anak buahnya Levana yang kebetulan dia juga adalah penyihir. Crash mendapat perintah untuk melacak Cinder dari Levana bukan semata-mata iseng atau emang gak ada pengawal buat mengerjakan itu, enggak sama sekali. Tapi di sini Crash itu memiliki kemampuan spesial yaitu meretas. Ya. Dan aku kagum sama Crash karena aku tahu meretas itu nggak mudah. Jadi aku bisa bilang kalau Crash ini orang yang pintar. Di sini Crash akan berpasangan dengan Thorn, di mana nanti akan ikut berpetualang dengan Crash untuk bertemu bersama Cinder. Sedangkan untuk Cinder dan teman-temannya sendiri, karena mereka di bumi juga mengetahui keberadaan Crash yang merupakan pelacak handal dan juga mengetahui informasi rahasia tentang Levana, jadi Cinder dan juga teman-temannya ini mencari Crash yang disambut baik dengan Crash karena sebenarnya Crash juga nyari mereka gitu kan. Hanya saja bedanya Crash tidak akan memberitahu keberadaan Cinder kepada Levana. Ya, kenapa? Karena Crash ini menyukai Thorn. Jadi Crash ini sudah mencari tahu tentang Thorn. Dia sudah mengamati Thorn dari jauh-jauh hari. Dan dia juga jatuh cinta dengan Kapten Thorn. Jadi dia tidak mengatakan itu kepada Levana dan memilih untuk bergabung bersama Cinder dalam penyerangannya terhadap Ratu Levana. Sedikit cerita, kesan pertama aku ke buku ini adalah wow. Mungkin aku harus bilang kayak wow. Kenapa? Karena kebetulan aku juga kuliah di jurusan sistem dan di bidang Crash ini adalah bidang aku juga sebenarnya. Hanya saja bedanya Crash ini lebih cerdas, Crash lebih pintar, dan Crash lebih ahli dibandingkan aku. Dan aku sedikit mengerti apa yang dibicarakan Crash dalam buku ini tentang persisteman, meskipun aku nggak sepenuhnya paham karena aku nggak sepintar Crash. Dan juga aku antusias banget pas aku tahu kalau Crash ini berpasangan dengan Kapten Thorn. Ya, seperti yang sudah sebelumnya aku ceritakan di video-video sebelumnya, bahwa aku tuh menyukai Kapten Thorn dan otomatis aku juga pasti akan menyukai pasangannya yaitu Crash. Gak semata-mata menyukai hanya karena dia pasangannya Kapten Thorn, enggak, tapi karena emang sikap Crash di sini tuh bikin gregetan gitu. Dia tuh di sisi lain polos ya karena dia tinggal sendiri dan dia nggak tahu gitu kan keadaan bumi gimana. Bahkan di satu scene ini diceritakan bahwa Crash itu baru pertama kali nginjak bumi gitu kan. Terus dia juga baru pertama kali ngelihat yang namanya pohon, gunung, gurun. Jadi aku ngerasa kasihan sekaligus kagum. Tapi di sisi lain kan karena dia menghabiskan waktunya sendiri dan dia bergelut dengan bidang komputer, dia jadi sangat-sangat ahli. Kenapa Crash harus menyukai bidang coding? Kenapa Crash harus memilih bidang IT? Aku
ngerasa minder bacanya, tapi aku senang. Dari tokoh itu sendiri aku udah senang. Terus dari alurnya aku suka karena seperti yang sudah banyak orang lain katakan, buku ketiga ini tuh bakal lebih seru, lebih tegang dari buku-buku sebelumnya karena di sini Cinder dan kawan-kawan sudah mulai melakukan penyerangan terhadap Levana, sudah menjalankan rencananya. Aku menyukai buku-buku seperti ini, aku menyukai fantasi yang di dalamnya terdapat taktik, strategi, peperangan, tahta kayak gitu. Jadi aku bisa bilang kalau buku itu nggak bikin aku bosen, dan kalau misalkan kalian sependapat sama aku, juga kalian menyukai buku-buku seperti ini, kalian pasti sependapat sama aku gitu. Ya aku tuh gimana ya, kalau ke buku ini dibilang bikin baper enggak, dibilang bikin pusing juga enggak, cuman seru aja karena di buku ini tuh lebih kompleks gitu, lebih imbang, nggak kayak buku-buku sebelumnya yang menitik beratkan dalam suatu suasana aja gitu. Kalau di sini enggak, karena serunya dapet, tegangnya dapet, terus sedihnya juga ada. Aku nggak percaya dalam buku ini aku menemukan hal yang sedih dan sialnya aku nangis gitu. Bukannya lebay, tapi aku terlalu mendalami buku ini dan aku ngebaca buku ini dari buku 1 sampai buku sekarang, jadi aku tahu gimana kisahnya gitu. Dan aku pengen bilang apa yang bikin sedih, tapi nanti jadi spoiler. Pokoknya kalian harus baca sendiri karena gak akan seru juga kalau di spoiler. Terus aku banyak tertawa di buku ini. Oh iya, jangan lupakan banyak tertawa. Sebenarnya bisa dibilang 2 dari 4 bagian buku ini adalah tawa. Aku ngebaca buku ini kebanyakan tertawa ya, soalnya Crash yang polos disandingkan dengan Thorn yang narsis gitu. Jadi narsis di depan Crash itu nggak ada gunanya karena Crash itu nggak tahu apa-apa, dan Thorn itu sering kesal sama Crash, tapi di sisi lain dia juga memaklumi gitu. Jadi aku senang kalau misalkan Thorn udah dibikin pusing sama Crash, lucu gitu, banyak tingkahnya juga gitu. Dan yang paling dijadiin topik buat ketawa itu adalah kepolosan Crash kan. Sampai dimana aku dibikin ketawa banget karena emang itu detail banget pokoknya diceritain. Crash itu gak tahu akan sesuatu hal dan si Thorn ini mau menjelaskannya juga susah gitu. Dan di percakapan mereka tuh terselip perdebatan, dan lagi-lagi perdebatan yang sebenarnya gak berguna buat Thorn bilang ke Crash, karena Crash juga gak akan mengerti. Ya sepertinya semua perdebatan mereka akan menjadi sia-sia karena Crash yang tidak tahu apa-apa. Dan untuk tegang itu sendiri, kenapa aku bisa bilang tegang? Karena di sini tuh Cinder dan teman-teman kan mulai melakukan penyerangan. Jadi di sana juga banyak intrik, banyak strategi, banyak taktik yang mereka munculkan, yang mereka akan lakukan bersama-sama. Dan itu kalau misalkan gak berhasil gimana gitu kan? Ya pokoknya seru banget. Aku nggak akan pernah bosan bilang kalau misalkan buku ini nggak membosankan. Aku suka banget sama buku ini. Karena kalau emang di buku pertama gitu kan, yang seperti aku juga udah bilang akan membuat kalian pintar, buku kedua akan membuat kalian berbunga-bunga gitu kan, baper. Kalau di buku ini emang pada dasarnya bikin pengen gelut gitu. Cuman gelut di sini tuh bukan yang kesal atau gimana, cuma kayak Crash, kenapa sih kamu tuh nggak ngerti gitu, ini tuh gini gitu. Oh ya, selain itu juga bukan tingkah Crash aja yang bikin gregetan, tapi konflik batin antara Crash dan juga Kapten Thorn. Aku gak nyangka gitu kalau misalkan mereka tuh mungkin ke Kapten Thorn ya, aku gak nyangka kalau Kapten itu bakal punya perasaan yang kayak gitu. Jadi dua-duanya sama-sama asing akan cinta, tapi yang satunya punya harapan tinggi, kalau yang satunya lagi enggak. Kayak apaan sih gitu, ya udah gini aja hidup mah gitu loh. Dan ya sedihnya juga bukan dari konflik percintaan kebanyakan, enggak, tapi dari ketidakmengertian antara Crash dan juga Thorn, juga fakta-fakta yang akhirnya diungkapkan di buku ini. For your information, bakal ada satu adegan atau satu cerita yang mana aku yakin kalian bakal ikut sedih atau nangis. Ya sebenarnya aku mau bilang aku nangis baca buku ini di akhir-akhir karena emang sampai gitu kan, sakitnya sampai gitu, nyeseknya. Dan aku nggak percaya kalau di buku fantasi gini aku bisa nangis gitu, padahal aku mengharapkan di buku ini
aku nggak akan nangis gitu, karena biasanya kalau kayak nangis itu kan adanya di kisah romance ya, atau enggak di kisah drama atau kayak gitu ya, lebih ke kehilangan sih sebenarnya. Dan aku nggak mau cerita di sini stop, nanti aku takut jadi spoiler. Jadi buat kalian yang belum baca, aku saranin baca buku ini. Aku nggak mau ngomong panjang lebar, pokoknya aku cuma bilang buku ini tuh anti bosan dan pasti seru, dan nggak akan bikin kalian nyesel karena ada Kapten Ron di sini. Percayalah, dia tuh mood maker banget gitu, ditambah Crash yang bikin dia kesel. Jadi udahlah, aku nggak nyangka pokoknya kalau Kapten Ron itu bisa memiliki perdebatan batin gitu, pergolakan batin atau apalah itu istilahnya sama Crash juga gitu. Jadi kayak greget juga sendiri, apa sih Crash itu tinggal gini gitu. Crash tau gak sih kalau si Thorn tuh gini gitu. Thorn tau gak sih kalau si Crash tuh gini. Aku tuh pengen main ngomong gitu kayak greget. Jadi menurutku novel ini paling kompleks dan pelengkap lah ya. Bisa dibilang setiap buku ini punya level keseruannya masing-masing, dan semakin naik tingkatannya, maksudnya kayak dari buku 1, kedua, ketiga, keempat gitu, itu tuh keseruannya tuh nambah dan level kompleksnya juga nambah. Aku nggak tahu di buku keempat bakal gimana, soalnya aku belum baca semuanya. Cuman di buku ketiga aja, sebelum perang itu terjadi benar aja aku udah kayak gini gitu. Apalagi di buku keempat yang mana bakal perang itu terjadi, aku yakin bakal terjadi perang karena emang kan situ endingnya gitu. Mungkin segitu dulu review dari aku. Dan sepertinya untuk kedepannya aku nggak akan update dulu tentang Winter atau series penutup atau buku penutup dari series The Lunar Chronicle ini. Kenapa? Karena aku takutnya kalian bosan kan ya, setiap aku upload video pasti tentang series ini. Jadi aku mau coba novel lain, meskipun aku nggak janji dalam waktu dekat. Oh iya, sekali lagi aku mau bilang, jangan lupa buat kunjungi blog aku, dukung aku di sana dengan berkomentar. Kalau misalkan kalian ingin memberi kritik atau saran yang membangun, aku akan sangat berterima kasih. Atau kalian punya saran buat aku ke depannya mau review buku apa, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan sekiranya gitu dulu untuk video kali ini, semoga kalian suka dan semoga kalian teracuni ya. Oke, segitu dulu. Dadah, assalamualaikum.